Dan abang buktikan, ini maaf, ini kaki abang. Nih, yang abang dari sini. Dah. Iya, itu yang ada sarungnya bang. Saya udah nonton. Oke guys, sekarang sudah sampai di lokasi dan di sini sudah ada orang-orang dari Bang Ridwan dan juga ada Bang Awai. Ini pertama gue mau klarifikasi dulu. Sebelum semuanya dimulai obrolan, ini yang minta Bang Awai kesini bukan gue ya. Takutnya nanti dipelintir, wah Marcel kesini ngajak-ngajak temen nih buat ketemu Bang Ridwan. Enggak. Tapi Bang Ridwan sendiri, betul ya Bang ya? Betul. Yang minta Bang Awai datang sebagai mediator. Gitu. Iya. Nah, awalnya itu kan dari pembuktian saya dan Deddy Corbuzier, ya, yang nantangin untuk cari pembuktian ilmu anti tonjok. Deddy Corbuzier ngasih 30 juta kalau misalkan beneran ada dan terbukti. Saya ngasih 10 gram emas plus ongkos dibalikin 2 kali lipat. Itu kalau ilmu anti tonjok beneran ada dan bisa dibuktikan. Seperti yang terakhir kita udah buktikan ada dari Perisai Batin Indonesia yang mau coba nih dan akhirnya tidak terbukti dan terbongkar bahwa sebenarnya itu hanya hipnotis. Nah tiba-tiba setelah video itu viral dan saya diliput di banyak media, muncullah nih video Bang Ridwan. Ya betul ya Bang, yang mengkritisi hal tersebut. Ya, kalau betul. saya kalau bilang iya, enggak. Ya siap. Ya. Nah ngomong lu ntar gantian ya. Iya betul. Nah jadi di sini Bang Ridwan mengkritisi tapi tidak juga meladeni juga untuk pembuktian, hanya bilang ada aja dan malah nantangin balik yaitu kebal airsoft. Dan kebal airsoft itu sudah saya bongkar juga di video saya. Di deskripsi videonya saya detail jelas plus larangan-larangan polisi untuk bisa diwujudkan hal tersebut gitu. Akhirnya berlanjutlah ke hal-hal lainnya. Kita debat di kolom komunitas dan sebagainya. Dan Di itu banyak email dan lain-lain, netizen semua ya. Banyak netizen juga makin ngompor-ngomporin, akhirnya makin panas. Nah mungkin boleh Bang Ridwan, kenapa nih kalau misalkan memang hal tersebut ada yang ilmu anti tonjok, buktikan gitu. Kalau bagi saya gitu, jangan malah jawab pakai tantangan baru lagi. Gitu. Nah, boleh. Iya, Bang Ridwan silakan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di sini. Semata-mata tabayun karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ada niat ibadah pokoknya. Kalau abang keluar dari rumah niatnya niat ibadah. Ibadah itu macam-macam. Ada yang mau ibadah anti kerja, buat anak istri makan dan lain-lain, atau ngobatin orang, atau main sulap di luar, atau apa semua. Niat ibadah. Itu bagi abang yang diajarkan oleh guru-guru ngaji. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi pembukaan dari Marcel, ya seperti itu ya abang biasa seperti ini. Jadi masing-masing punya cara tersendiri dan lain-lain. Nah, abang akan jawab bahwa tantangan yang Marcel bilang tadi itu benar, tapi ya abang memberi tantangan yang baru gitu loh. Memang benar, abang ingin membuktikan ayat Allah itu ada gitu. Ya, dan sebenarnya ilmu laduni itu beda. Aslinya ilmu laduni itu bukan laduni, ilmu hikmah. Dulu Sinlamba atau Al-Hikmah. Mungkin Bang Awai tahu kalau zaman-zaman Betawi dulu, orang tua kita. Dan itu penyerangannya ada dua macam. Dengan nyambat kesurupan, masukin kesurupan. Entah nyerang. Ada yang pakai emosi, amarah, sempurna, dan sadar. Itu ada dua macam aslinya. Ya, oh iya Bang lupa. Kenalkan dulu ini Pak Rusdi dari Mabespori, ini Ustaz Zainal Fikri, tim dakwah dari FPAGI. Ya, dan makanya abang undang Bang Awai, memang abang yang undang. Karena Bang Awai ini nggak taunya kenal abang di FKPPAI, Forum Komunikasi Penyembuhan Tentang Seluruh Indonesia tahun 2000. Sebenarnya kita nggak kenal, langsung ngobrol dekat. Lalu ketemu lagi dengan Bang Wak Iyang itu orang FPAGI. Ya, Wak Iyang itu kenal lama. Ya. Ini cerita dulu sedikit ya, biar netizen nih nggak salah paham juga, nggak gagal paham.
gitu ya. Lalu abang lanjutkan bahwa abang menantang ke Marcel, benar, ya, karena ingin membuktikan bahwa ayat Allah itu ada. Walaupun kata Marcel di polisi tidak ada ini, nggak boleh, ya. Ya, abang penasihat PPAGI, LSM ya, sudah kayak ada Kemenkumhamnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Pembangunan Indonesia dan Yayasan Masjid dan Zikir Ridwan, itu tahun 95. Kita notaris itu ada. Nah, kalau LSM PPAGI itu baru. Abang nanya-nanya juga semuanya. Boleh digunakan, dibawa pun boleh, asalkan bukan untuk kejahatan, ya, untuk latihan dan lain-lain. Tapi kalau kita shooting begini ini nggak boleh, tuh ya. Kemarin ini abang juga dari penasehat, dari Mabes Polri, dari penasehat, bang yang itu dihapus dulu bang. Oh iya siap, ya kan. Tuh. Nah, tapi abang menantang balik, oke lah, kita nggak usah pakai syuting, ya, nggak usah pakai syuting, yuk kita ketemu, mau datang ke rumah abang boleh, abang mau ke rumah Marcel boleh. Kita mau buktikan bahwa ayat Allah itu ada. Kan di dalam trik sulap, oh itu nggak tembus kain, padahal ini abang sudah buktikan ada di YouTube abang. Tapi tetap Marcel tidak mau. Nah, udah di situ akhirnya kurang lebih emailnya juga masih ada, email Marcel yang menghina abang. Lanjutannya seperti itu, ya. Dan kita harus akui, abang juga ada. Ya akhirnya abang balas ke Marcel mau begini, ya. Sampai akhirnya abang ingin ketemu. Kita ketemulah, kita ngobrol, enak kan. Sampai abang bikin konten, siapa yang bisa cari rumah Marcel, abang kasih hadiah 2 juta. Itu hampir, nggak usah abang sebutkan siapa orangnya ya, karena rahasia. Itu hampir, jam 6:30 malam akan ketemu. A1, penangkapan itu udah A1. Akhirnya Marcel telepon TJ telepon abang masih tidur, minta tabayun. Oke, abang baru bangun tidur, jam 3 ada WhatsApp juga itu. TJ ini juga ada video TJ-nya, abang video call sama TJ. Dia juga minta mohon maaf lahir batin, sama-sama lah gitu ya. Lalu ya nanti abang kita teleponan kapan? Nah, Marcel bilang habis maghrib, ya udah. Itu habis maghrib bang lagi rapat di siaga ya, urusan tanah. Kemudian kita tabayun, ketemu, ngobrol, canda apa. Yang mana intinya kata Marcel bahwa netizen yang mengadu domba kita, bukan itu. Abang tidak buka kolom komentar. Kenapa? Karena kata anak abang yang sarjana Quran itu, Pak, ini jangan. Kata penasehat semua jangan. Daripada nanti abang pusing. Kalau abang udah umur, udah ini, akhirnya sakit hati, akhirnya kita jadi gila lagi kayak dulu, jadi preman lagi kan gitu. Jangan, Pak. Anak-anak semua menyabarkan, oke. Dah, tapi bukan berarti takut. Kalau masih ada yang kurang senang dengan abang jalan dulu dari 3 Selatan nomor 70A rumah abang. Mobil abang B2201 BHR. Silakan. Kalau mau protes, mau apa, yuk kita duduk. Itu baru laki-laki. Jantan. Jadi bukan abang nggak mau datangin dukun-dukunan, udah ada. Abang udah nggak seperti dulu. Ya, konten hiburan ya bang ya. Jadi ya, kalau itu kan konten hiburan ya, kalau nggak fakta itu, ya. Jadi bukan gini, fakta lo ya. Jadi gini. Itu konten hiburan ya. Ya, jadi ada yang mengaku itu konten hiburan. Nah, yang bilang ada yang mengaku seandainya ini real. Gitu. Ya, seandainya nih. Yang ngaku real siapa? Nih, coba, yang ngaku apa nggak mau sebutin. Saya samperin kalau ada coba. Nih, yang ngaku real. Entar kita bisik-bisikan ya. Enggak, kita bisik-bisikan. Ngaku real nih. Nih kan mereka izin ke saya nih bang. Gini ya. Ini abang belum selesai ngomong nih. Kita kan karena dari tadi bang, ini kok udah kelewat pembahasan nih. Karena iya, pembahasan itu kan pembahasan kami udah dicatat. Kalau abang kan langsung dari pikiran aja. Iya, kan makanya. Gitu ya. Itu nanti kalau kita mau bahas dukun-dukun yang menyerang dukun-dukun, boleh. Tapi nanti nih abang masih jelasin dulu sedikit. Kalau maksud saya jangan nyebut nama karena mereka pun udah izin ke saya karena jatuhnya nggak enak ke merekanya juga. Ya, begini. Dan nanti biar mereka sendiri yang mengakui karena
toh mereka akan membongkar semua kontennya di channel saya, udah janjian bang. Iya, tahu. Cuman kamu kan ada satu yang belum tahu kan? Siapa? Ini Bang buka ya. Coba, yang ngelawan dukun santet ya, yang real ya, coba kasih lihat. Bukan, yang gara-gara marahnya sama kamu. Enggak dong, yang Marahnya dukun sama kamu karena membuka rahasia-rahasia perdukunan santet. Itu loh. Oh, gara-gara membongkar rahasia Ya. konten gitu. Ya kan tadi kan kamu kan mau ngajak, Bang, kita berdua iya. yuk silaturahmi buka konten dukun-dukun santet yang palsu atau apa gitu. Abang bilang, oke. Tapi kan oke-nya Abang biar ketemu kamu dulu. Iya Gitu kan? Jatuhnya Ya kan itu taktik Abang. Iya, jatuhnya Nah, kan Bang Ridwan bilang mau ibadah. Ibadah itu kan perlu jujur. Nah, sedangkan konten-konten yang seperti itu merusak akidah Islam. Oke. Sehingga Islam, umat-umat yang nggak tahu bahwa itu hanya sekedar hiburan, mereka jadi yakin ilmu seperti itu ada. Woi, dukun yang sakti beneran tuh ada, jadi berpikir. Kalau kamu bilang tadi, niat ibadah itu Iya. banyak macam. Kamu niat ibadah itu membuka. Tapi ada gak yang kamu melanggar kode etik? Nggak ada. Tahu nggak? Nggak ngerti kan? Nggak ada, memang nggak ada. Memang nggak ada. Mungkin kamu tidak ada. Nanti Bang Awe yang menjelaskan ya. Coba. Nah, karena orang tengah nih, ya kan? Kalau nggak kita berdebat Iya, terus nggak nih, ada. ya kan? Sampai seminggu juga nggak kelar. Nah ini sebentar Bang. Saya ini. Nah, Kalau kamu bilang abang yang udah domba kan, kamu yang nantangin abang suruh ngebongkar dukun-dukun santet yang menyerang dukun-dukun santet. Abang bilang oke, kan kamu yang minta. Ya, itu Nah, jadi tapi- intinya maksudnya adalah kalau si orang ini kebetulan punya juga nomor saya, teman dekat juga. Iya. Dan kalau dia masuknya ke karya, betul karya kalau misalkan penontonnya tahu itu hanya sekedar hiburan. Ini kamu udah baca semua udah? Ya, kayak contohnya gini, kayak contohnya film bioskop. Film bioskop semua orang tahu itu bohongan. Spider-Man tahu itu bohongan. Bukan pembodohan itu jatuhnya. Karena kita nonton bayar tahu ini bohongan doang. Tapi masalahnya di sini adalah mereka-mereka ini banyak ya. Banyak mereka-mereka ini nggak menuliskan hanya sekedar fiktif belaka. Adegan yang Anda lihat hanya sekedar hiburan, nggak ditulisin. Sehingga mereka-mereka ini membuat umat percaya, wah ini ada beneran nih ilmu kayak gitu. Akhirnya walaupun mereka nggak menjual, nggak menipu masyarakat, si orang yang penonton mereka ini tertipu oleh dukun-dukun lain yang mengajarkan hal tersebut. Makanya saya bongkar-bongkarin plus sindir. Sebenarnya bukan saya bongkarin ya tadinya ya. Saya sindir rahasianya gitu. Saya sindir kalau mereka tuh sebenarnya bohongan gitu. Dan mereka pun mengiyakan ketika saya telepon gitu kan. Karena ya jatuhnya hiburan. Prinsip mereka adalah ingin menunjukkan agama lebih kuat daripada perdukunan. Betul baik prinsipnya. Cuma masyarakat jadi salah paham. Jadi punya persepsi dukun yang beneran sakti itu ada. Sehingga hal tersebut membuat ketakutan tersendiri di masyarakat. Gitu. Jadi gitu Bang. Bagi saya itu nggak melanggar kode etik. Karena masyarakat perlu disadarkan. Ya makanya Ya. makanya Bang bilang, abang bawa Bang Awai, Bang bawa dari kepolisian juga Mabes Polri. Kenapa? Kita ini mau tabayun, kita mau menjelaskan yang sebenarnya, ya kan? Atau kita mau baik atau mau gimana kan gitu. Ya kan kayak kamu nih ngomong, niat kamu bagus, Ya. bagus. Tapi ya adalah yang lainnya nih, nanti mungkin kamu akan tahu. Coba gantian Bang, jadi percuma abang juga jadi sebagai mediator kan gitu ya, bicara orang tengah ya kan gitu, ya kan? Aduh. Ayo Bang, Slan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi ya kan, apalagi diminta sama Bang Haji waktu itu kan buat jadi mediasi nih, mediator untuk mempertemukan antara Bang Haji sama Marcel. Nah, akhirnya saya coba hubungin Marcel sampai akhirnya kita terjadi komit gitu. Dan akhirnya waktu buat hari ini pun siapa yang nentuin ini? Gua. Oh, Marcel tuh ya. Jadi gua real, gua coba memediasi lah gitu. Jadi gini, kalau saya pribadi melihat dari sudut pandang saya gini, sebenarnya saat kita bicara baik atau buruk, benar atau salah, itu bukan hak kita sebenarnya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia di mata manusia yang lain belum tentu baik di mata Allah. Dan sebaik-baiknya
manusia di mata Allah itu di mata manusia belum tentu juga baik gitu, sebaliknya gitu. Nah, poinnya ada di situ. Nah, makanya segala sesuatunya itu pada dasarnya dinilai dari niatnya. Ini poin pertama, ya kan? Nah, jadi waktu diminta mediasi, yang pertama saya tangkap adalah niat untuk silaturahminya nih. Silaturahminya, terus dititik beratkan sama Bang Haji tabayunnya. Ya kan? Tabayunnya supaya ya nggak perlu ada gesekan lah, bla 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 gitu. Nah, jatuhnya apa sih yang diinginin Bang Haji? Apa sih yang diinginin Marcel? Sebenarnya saya kan cuma mediasi nih, ya kan? Mediasi. Nah, sekarang kan udah terjadi. Sebenarnya Bang Haji udah menyampaikan, Marcel udah menyampaikan, tinggal dicari nih titik tengahnya gitu. Iya. Ya kan? Benar ya, Rel? Iya. Nggak ada yang tadi ini bang. Masalah yang saya bilang tadi yang kode etik. Nah itu tolong dijelaskan. Kan Marcel ini tidak merasa melanggar kode etik. Nah, ada Iya. salah lah kayak gitu. Malah niat ibadah untuk membuka rahasia-rahasia ini. Oh, iya, Semua kan saya juga, abang juga buka. Lihat aja, ada kok di konten abang. Tapi yang buka. berteman, Bang. Gitu loh. Iya, nggak membuka tapi berteman sama mereka. Ya sekarang begini aja, kamu berteman nggak sama yang nyerang dukun santet? Berteman kan? Berteman, dan mereka kalau sama saya mau jujur-jujuran. Enggak, Gitu loh. kalau Bang Ridwan kan jatuhnya gini kan. Misalnya mereka diserang nih, nanti bikin konten, saya akan menyerang balik dukun santet yang menyerang ini, ada kan kontennya. Nah, itu kan lucu kalau saya orang di belakang layarnya kita ketawa bareng. Gitu kan. Paham. Nah, yang kayak gitu gini Bang, Nah. jatuhnya jadi orang percaya dukun santet yang beneran tuh, yang sakti kayak di konten-konten itu beneran ada jadinya. Itu yang membahayakan, membuat orang jadi Ya. takut terhadap dukun. Nah sebetulnya sampai saat ini kalau abang bilang yang namanya dukun santet, ilmu adat, ilmu leluhur, ilmu kedokteran sampai kiamat pun ada. Terus cuman kan nggak mau ngomong, Ya buktiin aja ya Bang. kan gitu kan istilahnya kan itu ya. Nah sekarang nih yang masalah kode etik bagaimana nih bang? Gitu coba. Bang. Kalau Kode etik. Ya, menurut abang. jadi gini, kalau umpamanya masalah kode etik, sebenarnya saya juga udah komunikasi sama Marcel, udah hubungan sama Marcel, sampai terakhir yang aneh bikin konten kemarin itu Bang Haji, aneh juga istilahnya ngomong ke Marcel, Sel, ini bukan karena gua ngelarang, tapi gua ngasih perumpamaan. Andai kata ada orang yang berlaku seperti ini, kira-kira apa kesiapan lu? Ya, kayak gitu kan Sel ya? Iya, di telepon ya. Iya, di telepon Itu setelah bikin konten ya Bang ya. setelah bikin konten. Karena emang apa ya? Kalau umpamanya selama ini kan gue baca gini Sel, wih ini settingan gitu kan? Yang mana? Ini ya, jadi kesannya semua yang ada di YouTube itu settingan gitu. Yang gue sebutin ya. Iya kan? Iya, maksud gue kan banyak banget tuh komentar dari netizen tuh ini settingan gitu. Nah pada dasarnya akhirnya gue menciptakan suasana di mana ini nggak tersetting kali sebenarnya gitu. Ini spontanitas Yang mana? yang konten gue Oh, dulu iya. gitu kan. Ini spontanitas dan ini memang tujuannya juga ini. Dan di situ pesan terselubungnya sebenarnya buat mengajarkan hal baik. Terkadang memang tidak harus dengan cara yang baik. Gitu. Nah, jadi di permasalahan ini saat kita bicara baik atau buruk, balik lagi kita nggak punya hak sebenarnya buat menentukan ini baik atau buruk. Injustice gitu. Jatuhnya mungkin sebagian fans Marcel jatuhnya bakal support Marcel, tapi sebagian yang lain mungkin Support mereka karena yakin konten mereka asli. kan, Itu permasalahannya. udah otomatis karena ini Permasalahannya keseimbangan. itu. Ah, Iya. karena Kak ini- coba dari banyak penonton gua yang tahu akhirnya, ternyata hiburan doang. Nah, akhirnya nggak banyak yang nonton lagi. Ya, Sebenarnya gini Bang, gua pribadi kalau misalkan hiburan doang ditulisin gitu loh, gua nggak masalah. Kayak bioskop kan sebelum mulai adegan ini hanya fiktif belaka, sinetron juga begitu. oke. Orang jadi paham, ini maksudnya tujuannya ini nih. Hiburan. Dan itu Hiburan. nggak jadi satu permasalahan lah buat lo Iya, kan gitu. betul. Nah, gini loh. Nah, di bagian ini pun saat kita bicara kode etik, kode etik nih ya, hitungannya gini Sal.
oke lah di dunia YouTube ini YouTuber lu banyak. Tapi bukan berarti lu mengklaim bahwa lu bisa berfatwa dan semuanya harus menurut apa arahan lu. Itu pertama. Nah, jadi yang gue lihat adalah apa? Kode etik di sini adalah kode etik itu selain tata cara kerja, kita juga harus melihat usia. Dimana saat kita menghormati yang lebih tua itu juga udah bagian dari kode etik gitu. Jadi kalau kita bicara kode etik sebenarnya luas banget cakupannya gitu. Kalau gue ngelihat dari semua permasalahan ini adalah nggak ada, ini belum ketemu titik tengahnya, dan gue coba mediasi hari ini supaya ketemu titik tengah. Gue udah komunikasi sama Bang Haji juga gue tekan. Jadi Bang Haji gimana? Pada intinya Bang Haji juga sebenarnya ngedukung konten lu nih. Ya Bang Haji ya. Demi Allah untuk demi Allah dukung ya. Rasulullah ya. Langsung gitu. Karena saya pernah nangkep juga. Gitu. Kalau Mas saya kan cuma ngomong ini kan gitu, beda. Jadi beda jalur. Jadi hitungannya ini ngedukung gitu, dan Bang Haji juga nge-WA bahwa Bang Haji udah berhijrah dan pengen tobat bla 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 lah ya Bang Haji ya. Gak aneh ya kan? Nah, hitungannya ini udah tinggal ditemuin gitu loh, sesuatu yang baik di mana sama-sama punya niat baik. Nah, kalau gue pribadi sekarang nanya sama lo nih Sal, Bang Haji kan udah gue tanya nih, udah gue tanya, Bang Haji punya niatan istilahnya dengan niat mensupport lo, mendukung lo, bla 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 gitu. Dan ini mungkin bisa dianggap ya satu kelapangan hati lah gitu kan, dimana yang lebih tua berani menyatakan itu. Sekarang gue tanya sama lu nih sebagai media sini, kira-kira lu sendiri bakal bersikap seperti apa saat Bang Haji dengar Bang Haji mengatakan itu? Apa lu legowo dan menerima dan akhirnya saling memahami gitu kan? Itu. Nah, jadi jatuhnya gini. Semua orang tua pada dasarnya apa yang disampaikan, mau baik atau buruk, itu tujuannya tidak untuk mencelakakan anaknya. Terkadang orang tua itu membohongi anaknya, itu sebenarnya untuk kebaikan anaknya. Gitu loh. Jadi saat kita bicara baik atau benar itu semuanya sebenarnya tergantung niatnya. Nah, kalau lo kan dari tadi kok nih dengan kenapa Bang Haji ngedukung dengan bikin konten bla 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 gitu kan? Gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara wewenang, apakah ada wewenang lu di situ buat menegur Bang Haji? Menegur Bang Haji? Menegur dalam hal apa? Iya, kenapa Bang Haji nggak bikin ditulis gini Loh, gitu? enggak, gue kan sebenarnya ke Bang Haji, permasalahannya adalah di video yang sholawatan untuk pesulap merah. Oh, Ya. nah ini kan belum lu sebutin dari tadi, makanya gue udah mau sebenarnya panjang lebar. maka dari itu permasalahan awalnya seperti yang gue bilang di awal ya. Iya. Bentar Bang. Kayaknya harusnya lu dulu soalnya ngomong. Iya tadi kan. Makanya tadi terlalu banyak banget panjang gitu kan. Panjang lebar. Maka dari itu. Lah kok sholawatan dari tadi nggak dibahas loh. Nah iya, permasalahannya adalah yang di video sebenarnya gue nggak kenal Bang Haji awal ya. Bang Ridwan ini nggak kenal sama sekali. Oke. Totally gue nggak kenal, dan kalau dibilang pemburu hantu, yang gue ingat adalah ketika gue ke MTA Solo, ada botol yang tulisannya pemburu hantu Jakarta, korbannya dimintain 7 juta rupiah hanya untuk botol kosong. Ya. Dan di situ Sebutin namanya tuh enak. siapa? Timnya sebutin namanya. Kita injek-injek sekarang orang. Iya, Ya kan? ada. Itu aja. Tulisan di Ngaku-ngaku botolnya. Timur terus Iya. pakai botol ini terus meledak pakai yang Bukan sulap. meledak, bukan Nggak, meledak. Dia sulap, botol kosong doang, botol Ya, terus ada kosong tulisannya sirup. gitu. Ada tulisan, boleh lihat di yang ketika gue Ya yang kamu waktu Iya, ke MTA Jawa Solo, ya. MTA Solo. Oh. Di situ ada korbannya yang ditulisin pemburu hantu Jakarta. Itu Ya. tahun berapa? Apa? Tahun berapa? Tahun apanya? Pas Botol ke ini Solonya. ada. Pas ke Solonya itu dia ngumpulin hasil korban-korban betul. Korban ini. Oh. Jadi kok di sini tertulis Tapi pemburu botolnya nggak hantu tahu Jakarta. kapan itu Iya, ya, kapan? ngasih ke Ustadz itu nggak tahu. Ya, terus Ada. gini, Bang, lanjut lagi Bang, sorry. Tadi permasalahan awalnya sebenarnya adalah sampai saya notice Bang Ridwan ini karena ada di video sholawatan untuk pesulap merah ini isinya bukan sholawatan tapi fitnahan dan tuduhan. Pertama, nih ada di sini merendahkan ya di menit keempat lewat 10 sebutan anak kecil ya, anak kecil masih anak kecil gitu. Terus juga
merendahkan, difitnah tidak menghina spiritual gue difitnahnya. Padahal yang gue hina adalah dukun. Dukun yang gue maksud seperti yang udah dibahas di banyak video gue. Dukun yang gue maksud bukan dukun pijat, dukun tradisional, dukun pengobatan tradisional. Udah banyak banget. Kan banyak tuh yang kayak pembela dukun ngomongnya. Bukan juga nyinggung abang gitu, bukan ya? Apa? Mendukun pokoknya gitu ya. Dukun yang sok tahu tentang hal goib, termasuk yang nangkep jin ke dalam botol, Bang. Oh gitu, berarti Iya. terus abang ya? Iya, karena saya totally. Oke. Kalau misalkan ada jin Ya. bisa masukin ke dalam botol, Ya. buktiin gitu. Ambil buku. Nanti abang cara ya, udah. Bro. Iya. Ya, terus. Nah, di sini gue difitnah menghina spiritual. Padahal totally gue nggak pernah menghina spiritual. Spiritual ini kalau kita lihat arti bahasanya adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan atau kejiwaan atau kerohanian. Nah, itu biasanya dari segi budaya ataupun agama kepercayaannya. Nah, sedangkan gue pribadi nggak pernah membahas kepercayaan agama ataupun budaya. Yang gue bahas atau bongkar adalah perdukunan dan berikut bukti-buktinya. Begitu. Terus juga di sini gue dapat info dari ya adalah seseorang. Bang Ridwan fitnah gue mualaf lah. Astagfirullahaladzim. Gue lahir Islam dari lahir. Gue Islam dari lahir. Terus dibilangnya, wah Marcel tuh mualaf. Nah ini nih yang gue nggak terima terus. Terus juga ada tantangan yang menembak. Tantangan menembak ini ya seperti yang gue udah bongkar ya. Dan Bang Ridwan juga ada buktikan. Ntar abang mesti jawab satu-satu ya. Ya, Bang Iya, Ridwan. mau jawab, tapi jangan kepanjangan juga, Iya, kan tenang. bingung jawabnya. Bang Kan Ridwan, catatannya panjang. Iya. Terus Oke. yang pembuktian anti tembak ini kan fokusnya ke situ nih. Pembuktian anti tembak, Bang Ridwan udah pernah nembak muridnya dan sesuai yang gue anjurkan tanpa kain dan di situ luka air gun itu memang seperti itu dengan FPS tertentu. Luka air gun itu nggak nembus ke kulit tapi luka dalam. Ada memang kalau di jarak dekat seperti yang di berita-berita ada driver ditembak air gun dan beritanya kebal air gun. Air gun itu nggak nembus guys. Memang pelurunya tuh nggak tajam, tumpul. Dan gue udah konsultasiin hal ini ke komunitas airsoft gun atau air gun. Mereka ketawa doang. Karena memang ya sejatinya kebal air gun yang dipraktekin sebelumnya kan Bang Ridwan ada orang nih diisi ilmu ya. Ditembak pakai kain kan. Semua videonya semua pakai baju. Yang terakhir ada 2 orang yang dari Kalimantan Selatan Hah, sama yang dari Solo nggak pakai buka gitu Pak. yang mana? Saya belum melihat. Tapi dolar merah bang. Nah, nggak bisa dilihat Iya. berarti. Bisa dong. Enggak kalau di dolar merah kan? Iya dolar Kena merah. take down nggak? Kena dolar merah doang. Di coba yuk. Keras Mana kan tadi? ya? Hah? Masuknya ke keras. Ini. Iya masuknya kekerasan. Maka dari itu ketika Bang Ridwan bilang kayak Kalau gitu, bang kirim ke kamu. ya, ketika Bang Ridwan bilang kayak gitu, Zaman saya sekarang. udah menjelaskan hal tersebut dilarang YouTube, dilarang juga sama polisi untuk ditampilkan di kamera. Tapi apa yang saya terima dari pengikutnya Bang Ridwan, lu banyak alasan, bilang aja takut, ya kan? Akhirnya buat video dan ujung-ujungnya di take down juga gitu kan? Nah, iya kan? Dan ketika di take down baru, oh iya ternyata beneran dilarang YouTube. Nah ini yang gua nggak suka gitu loh. Mereka nih dikasih tahu edukasi, milihnya sampah gitu loh. Makanya nih, aduh, ya kayak gitulah kurang lebih yang bikin sebenarnya saya tertuju ke Bang Ridwan adalah yang ini nih. Kalau memang mau pembuktian yang anti tonjok, ya hayu silahkan kita nanti saya omongin ke Deddy Corbuzier juga. Tapi kalau yang untuk tembak-tembakan ini, saya nggak punya hak untuk nembak. Saya juga nggak punya pengukur FPS-nya. Karena yang nembus kulit itu kalau nggak salah sampai minimal 1100 atau 1500 FPS baru bisa tembus ke kulit. Dan itu banyak di media-media yang jual 1100 FPS aslinya cuma 700. Karena untuk marketing doang gitu. Video ini. Jadi ya sebenarnya ya yang dipakai Bang Ridwan bagi saya itu bukan kebal. Karena kalau memang kebal tembak ada, seharusnya KKB Papua sekarang udah Ya. Lewat. Udah belum nih saya. Udah. Berapa biji tuh tadi tuh? Ya, yang lumayan. banyak. Oke. Ya, Yang abang mesti jin mulai ke dari dalam mana botol nih? lagi. Yang sholawatan, yang menghina gitu ya? yang menghina, saya dituduhnya Oh. menghina spiritual. Dan Di- mualaf ya. Kalau mualaf memang ada salah satu wartawan ngomong sama abang-bang, Mas itu kayaknya mualaf. Oh, sepertinya Kayaknya. ya kan kayaknya kan. Iya. Makanya kan sekarang kita ketemu langsung enak. Iya. Sementara Tapi seperti fix gini, itu kamu salah ya? nuduh abang, oh Bang Ji dukun. Seandainya di YouTube nih, ayo kita ketemu. Sel.
Iya. Mana yang dukun, mana yang ini, mana yang jadi biar tahu Iya. kan gitu. Ntar ada dukun sesat lagi, Iya. ya kan gitu. Di itu aja, bukan di YouTube. Ya, oke. Terus, nah yang masuk botol nih, begini Sal, apa? Masalah mu'alam, masalah ini sekarang kan udah langsung nih. Iya, udah langsung, ya. clear nih ya, spiritual saya nggak menghina spiritual. Terus saya masukin botol. Oke, yang botol. Pemburu hantu. Abang pengen tahu siapa orangnya yang bawa ke Ustadz itu dan kapan? Apa di tahun Nanti. 2003-2007? Nanti saya tanyakan ya. Iya boleh. Boleh. Ya, 2007 pada saat abang syuting atau bukan? Dan orangnya mana? Karena 11 pemburu hantu yang asli itu 11 orang. 11 orang. Satu udah di penjara ya, Bang, ya? Yang satu Udah UDB di penjara. sekarang udah sadar karena dia Iya. menipu orang. Iya. Cara rukyahnya pakai ya kita Mencabuli ya, Bang. pakai nama dia lagi. Iya. Nah ini salah satu di belakang abang nih ada kameramen asli pemburu hantu nih belakang abang. Ya abang baru sebutin namanya, perkenalan abang dari sekarang. Dan abang pengen tahu tuh siapa tuh yang Iya, betul oke. tuh yang Udah, mau ya, tanya. selesai. Kita boleh kita ke Solo Ah. main-main juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan? Terus udah itu ya. Jadi itu berarti kalau itu Bang- belum tentu pemburu hantu yang asli. Menurut Bang Ridwan kalau ada yang kayak gitu berarti itu penipu. Kalau dia seandainya bilang begitu, ini maksud begini ini, bagi tergantung, Apa? tergantung orangnya. Apa? Orangnya pemburu hantu bukan. Kalau dia pemburu hantu asli, itu tidak menipu. Tapi nggak ada Kalau apa-apa. dia bilang pemburu hantu palsu, menipu. Tapi itu memang tidak ada apa-apa. Iya. Karena yang merasakan orang-orang indigo dan orang-orang yang memang sampai ke spiritualannya dan supernaturalnya. Kan kamu belajar paranormal, supernatural. Saya belajar Ya kan? juga. Nah makanya kamu belajar sama siapa? Guru kamu siapa? Pak Yuk, Yan temenin Nurindra. abang. Nah, Iya. yuk. Ya kan? Sekarang udah meninggal. Ya, Iya. ya kan bisa ngobrol sama murid-muridnya Ya. deh. Ya Tapi kan? tetap Yuk. aja, kalau- Bentar dulu, bentar. Karena abang mesti jawab semuanya. Iya, iya, iya. Jadi abang buktikan tembak itu tidak memakai kaos. Dan abang buktikan ini maaf ini kaki abang. Nih, yang abang dari sini. Dah. Iya, itu yang ada Ya. sarungnya, Bang. Saya udah nonton. Ada lagi. Belum yang ini yang kaki sebelah sini. Mana? Ya. Enggak loh. Yang video yang nggak ada batasan kainnya. Karena kalau itu nggak Kan akan ini abang ada batas kain. Ada, ini saya udah Nah, ini. nonton. Enggak, saya udah nonton videonya. Oke. Yang ada sarungnya. Saya udah nyantumin Oke. linknya kok. Yang ini Pakai nggak ada. sarung. Sebentar Iya, ya. boleh. Jadi Dan FPS-nya, dan ini juga ada. Di sini juga ada. ya itu kan ya Ini prosesnya kayak gimana? Nggak semuanya pakai sarung. Nah, maka dari yang ada di YouTube yang pakai sarung. Nih, ini ada YouTube ya, membuka ya, oke. Dan ini yang ini pakai kaos, ini pakai kaos. Iya kan? Nah, Yang nggak pakai kaos, ya nantilah gampang ini lah nonton. enggak. Ini kita mendingan ngomong langsung. Iya. Jadi ntar abang sangka penipu atau apa, ya yang belajar juga. Kenapa kok nggak ke Papua? Kalau abang dipanggil sama pemerintah, abang turunin tuh murid-murid abang semua. Kalau mau diizinkan, nih Coba. abang lihat. Yang abang nembak di sini, mungkin abang sombong kali ya. Itu saya udah lihat ya. Itu Enggak, yang belum. Yang Ini ada di abang nggak YouTube. keluarin. Abang nggak keluarin, saya. Iya. Ini lihat dulu makanya. Ya, dari jangan tadi pas- soalnya salah terus ya kan. Oh, salah. Ini salah, Kamu ini keras- salah. Kamu punya keras kepala sekali nih. Saya kesempatan. nyari pembuktian. Makanya dia mau buktiin. Siapa bilang gak tembus? Ya udah, selagi nunggu Ya. bahas yang masukin jin ke dalam botol Nah, ini menurut Buya Yahya ini termasuk perdukunan. Menurut Ustadz Faizar dari Muhammadiyah, jadi Buya Yahya dari NU, Ustadz Faizar dari Muhammadiyah menyatakan hal tersebut adalah perdukunan. Tidak ada Islam mengajarkan hal tersebut. Yaudah nanti aja. Gitu. Jadi tayangan yang seperti itu bahkan pernah dibahas juga sama siapa yang udah meninggal juga? Ini hadiah buku buat kamu satu. Ya. Enggak, saya Enggak apa-apa. ya. Maksudnya gini. Oke. Ini namanya orang tua ngasih anak lah, ya kan? Ya. Jangan kamu sombong juga nggak mau terima. Kita mazhab ini 73 golongan. Iya. Kata Rasulullah hanya satu yang mendapat syafaat yaitu al-sunnah wal jamaah. Ya. Tapi sekarang sudah 50 golongan nih. Ya. Ada yang mengatakan ini haram, ini halal, itu segala. Kan? Istilahnya seperti itu. Nah, kita yang mana nih? Kan gitu. Nah, di sini Ya. ini memang nggak bawa kacamata ya. Jin masuk botol hadisnya mana? Ada di sini nanti. Ada ya. Ya. Tuh. Ini pernah saya bahas juga, saya tanyakan ya tentang hadis pemasukan jin ke dalam botol ini. Ini diambil dalilnya di
dari yang kisah ada seorang sahabat yang tergelincir terus bilang celakalah setan gitu. Nah, kata Rasul hal tersebut bisa membesarkan jin, ukuran jin karena dapat memperbesar jin. Nah, akhirnya ada doa untuk memperkecil jin sampai sebesar lalat. Nah, permasalahannya kalau jin masuk, memang kalau sebesar lalat logikanya dikiaskan bisa masuk ke botol. Betul. Tapi permasalahannya adalah ketika dia sebesar lalat, di mana posisi jinnya? Sedangkan dalam Islam kepercayaannya adalah yang mengetahui hal gaib hanya Allah saja. Dan bahkan Imam Syafi'i menyatakan siapapun ustadz, kiai atau siapapun manusia yang menyatakan bisa melihat jin perlu dipertanyakan syahadatnya atau diulangi lagi syahadatnya. Nah, bagaimana caranya ketika kita doa hal tersebut memang berubah jadi lalat, sekecil lalat. Terus di posisinya di mana kan kita nggak tahu. Ya cukup kita tahu, oh udah jadi kecil nih, udah cukup segitu, nggak bisa. Wah dimasukin ke jin gitu, ke botol gitu kan, nggak bisa. Nggak gitu. Itu penjelasan yang membilang tadi ya. Ada mazhab Wahabi, ya. Ada mazhab Al-Sunnah wal Jamaah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Mungkin kamu mazhabnya beda dengan abang. Saya mungkin, Buya Yahya, saya sependapat full sama Buya Yahya. Buya Yahya juga guru-guru abang juga banyak yang para habaib dan lain-lain yang kenal Buya Yahya. Ya. Sekarang yang nyusun buku ini, ya, di tahun 2004. Ya, ini saya di sini. Ada di nah itu. Sekarang ini, ya, Kiai Haji, ya, Sarif Rahmat, Sajadah Quran, Master Agama, dosen PTI. Pada suka sekarang ada di Pondok Cabe. Ini yang nyusun. Ya. Oke. Nah, apakah dia ini menyusun kitab ini asal-asalan? Bisa jadi. Oh, kalau gitu, masa ketemu nanti sama abang, harus ketemu tuh. Loh, berarti Ini. apakah, saya nanya balik, apakah Buya Yahya menyatakan itu salah? Ya, makanya Ayo. kita temukan. Jawabannya apa? Ya, kita temukan. Ya, Nah iya kan? Ya kan? Loh, Gampang. katanya beda-beda pendapat. Ya, Berarti kan ini kan membenarkan Nih. ini menyalahkan Buya Yahya dan Ustadz Faizal. Jadi kan begini. Loh, Jadi begini, kalau kita kamu juga bisa berarti sorry gini bang, bentar. Ya. Kita dalam Islam itu Berarti jumhur kamu- ulama. Berarti kamu juga ngomong agama, saya nyawakin. Iya. Jadi dua-duanya itu benar. Tinggal yang manusia yang mau pakai yang mana. Nah betul, maka dari itu nggak pantas Jadi, ini makanya ditanya kan bang. saya tadi mau jelaskan, kamu udah potong Iya, Pak. bahwa Ya. kalau seorang ulama besar, Mm. ulama NU besar, dia yang mengirim ke kamu yang sakti tuh kayak ini, apakah ini salah diambil dari 54 hadis? Nah, seharusnya nggak nanya kayak gitu bang. Jadi begini, bukan mesti gini loh. Apakah salah? Kalau misalkan saya nanya balik lagi. Jalan saya, karena itu agama, dua-dua benar. Tinggal manusia mau pakai yang mana. Nah, maka dari itu jangan nanya Sudah. apakah salah. Jangan kita bawa-bawa tuh. Karena Iya, semua betul. kan punya Enggak, apakah pendapat. salah? Karena kamu kan menyalahkan. Loh, abang juga menyalahkan Buya Yahya. Enggak menyalahkan. Hah? Abang nggak menyalahkan. Demi Allah, abang ngefan dia. Buya Yahya menyatakan nggak bisa. Ini Ya, kan perkebunan. Buya Yahya menyatakan. Nanti kan Ayo. perbedaan itu jangan dijadikan satu permusuhan, tapi jadikan satu rahmat dari Allah. Nah iya, Subhanahu. kalau saya lebih Nah. sependapat sama jumhur ulama. Bang. Ya, makanya silakan mau ngomong bagaimana. Iya. Yang tadi Ustaz Zainal Fikri bilang Hmm. bahwa dua-duanya benar, ya udah. Iya. Tadi begitu. Maka dari Nah, itu, pendapat kalau- kamu salah, silakan. Pendapat Bisa abang jadi. masih- Kan saya nggak tahu. Saya jawabnya kan bisa jadi. Namanya manusia kan. Manusia makanya biasa kan. bisa salah kan. Ya, semua bisa salah. Iya. Semua. Maka Kita dari itu, manusia Bang, ada yang benar. Bang, maka dari itu kalau sama saya nih, saya kan bukan ahli agama, bukan ustadz. Kalau untuk itu bisa debatnya sama Buya Yahya atau Ustadz Faizal. Saya juga bukan, abang juga bukan Maka ustaz. dari itu kalau misalkan Makanya masukin Abang bilang. jin ke dalam botol Ya. ada, boleh silakan masukin Maka- pembuktian. Ya, makanya Bang bilang, yuk salam sama Ustadz Faisal, kita datang ke Jakarta, kita temuin. Kalau saat ini dari Cirebon. Enggak, kan Bang Ridwan Iya, kan dengerin dulu. Mau jangan potong dulu. Kita bahas ini. Apa jin bisa masuk ke botol? Ini kan? Ustadz Faisal sama Kiai Sarif Rahmat. Mm-mm. Temuin, ada kita. Ya kan Ya, gitu. langsung aja. Kan enak kan? Mm-mm. Jadi Kan Bang Ridwan jadi kan- dia nanti Kiai sama Kiai ngomong, Iya. kita dengerin aja. Iya, kan Bang Ridwan kan bisa masukin jin ke dalam botol nih. Nah, boleh langsung aja buktiin. Karena gini Bang, dari pengakuan Bang Ridwan di TV, benar tuh saya beneran masukin jin ke dalam botol, beneran ada yang bisa ngelihat. Nah,
beneran ada yang bisa ngelihat, itu cuma 1 atau 2 orang. Dan itu di psikologis disebut adalah gangguan pareidolia. Pareidolia itu adalah gangguan psikologis di mana seseorang mengenali bentuk, konsep atau pola tertentu yang biasanya wajah pada benda mati. Maka dari itu ketika ada orang yang melihat, oh iya beneran nih. Nah itu bisa jadi cahaya yang berbentuk wajah aja. Itu yang disebut pareidolia, gangguan psikologis, bukan Gangguan. kelebihan. Berarti orang-orang indigo gangguan juga kali ya? Ya kata Bang Awe, indikasi gangguan Ya. otak malah. Iya, gangguan otak. Oke. Nah, terus Kata Bang Awe terang-terangan kalau Bang Awe mah. ya terus kalau ada orang yang melihat seperti anak abang atau anaknya Ustadz atau anak ini melihat ada sosok bayangan jin atau apa Iya. setan, Ya. berarti ini anak dibilang indigo apa gila? Halusinasi. Apa ini? Gitu Anak kan? kecil halusinasi Bang namanya. Jadi kalau anak kecil itu kan kondisi Nah. gelombang otaknya itu beda sama orang dewasa, Nah, betul. ya, Bang Haji. Nah, makanya dijelasin. muncullah imajiner, sahabat-sahabat imajinasi, sahabat-sahabat virtual. Nah, sahabat virtual, sahabat imajiner ini ya yang bikin mereka seakan-akan kayak ngobrol sama temennya, kayak interaksi. Kalau sama zaman siapa. dulu kayak dibilang kakang ari-ari gitu. Kalau bahasa Jawanya kalau begitu lah. versi tradisionalnya, Tradisionalnya. sedulur papat, Ya, papat kelima panca. lima pancar kakang kawa di Jadi, hari ya. gitu kan. Nah, Ini maaf bang, saya potong bang. Abang menjelaskan secara kedokteran psikolog dan secara kegaibannya Allah. Oke. Jadi dua bang harus menjelaskannya. Iya dong. Kalau Iya bicara gaib kan gini Bang Haji, tidak ada yang mengetahui perkara Nah. gaib sedikit pun kecuali Betul. Allah, gitu kan? Betul. Nah, itu. Ya, Jadi oke. kayaknya dari tadi saat kita ngebahas tentang yang bersinggungan sedikit dengan pemahaman agama aja nih, malah seru banget nih gitu kan. Iya. Sementara konteksnya hari ini saya taunya nih tabayun nih. Gimana caranya amprok dua-duanya akur damai Ya, gitu loh. jadi gini bang, memang ada ucapan dari Marcel, bang, kita tabayun meneruskan pada saat yang telepon. Oke. Jadi bang mau, saya oke, kan gitu. Tapi dia ada perdebatan sedikit ya. Kayaknya gini nih. Kayaknya gini, lebih Dia kan abang bilang kalau boleh orang kasih saran nih ya, mediator nih, orang ke tengah. Bang Haji, ke Marcel nih. Kayaknya lebih gini nih. Kayaknya lebih pas bagian debatnya mending dicut hilang gitu. Iya. Terjadi debat, gitu aja udah sih. Gitu. Nah, terus akhirnya apa? damai, udah gitu. Nggak bisa damai. Hah? Karena gini, pertama nih banyak Bang Ridwan yang saya nggak terima, banyak sekali dukun-dukun di YouTube ya yang mendiskreditkan sulap. Termasuk Oke. Bang Ridwan mendiskreditkan sulap dengan bilang pesulap itu makan kaca, kacanya kue. Makan paku, pakunya kue. Sumpah demi Allah Azza wa Jal, dari dulu sulap ada di dunia sampai sekarang nggak ada pesulap praktek makan beling, belingnya kue. Dan abang berani sumpah demi Allah juga, apa kamu pulang celaka, apa abang yang celaka pulang, oke? Namanya Dan siapa? abang nggak perlu sebutkan. Sebutin. Kita Gini, dengerin dulu dong, yang mengatakan, bang, kalau mau demo ini ada nih bang, belingnya tak kue, pokoknya paku, makan paku begini bang. Jadi ngebongkar kan ini. Gini bang, padahal kagak ditelen, gini doang, takuan lagi. Iya, itu Dan beling itu bang, ada yang dibuat kue persis kayak beling. Saya ngomong murid abang. siapa? Abang nggak mau sebutin namanya. Di dunia sulap nggak pernah ada Bang. Itu Iya fitnah. Bang. makanya dia ini memang pesulap juga, tapi dia muridnya siapa apa abang nggak tahu. Iya. Ya, inisialnya A, oke, ya. Sekarang dia lagi bekerja sama salah satu ada kawan kenal juga. Enggak, saya akan Ujung jadi, tadi Iya. nih, tadi saya, Hmm. tadi dulu. Nah jadi itu ada, jadi dari omongan itulah. Dan abang tidak bilang kamu ini langsung ya, langsung bahwa oh ini dari kue dari nggak langsung. Nggak langsung, Tapi Bang. ada yang seperti itu. Nggak ada Bang. Faktanya nggak ada Bang. Ya, Maka nggak dari apa-apa. itu perlu hati-hati ketika abang nggak benar-benar tahu tentang hal tersebut. Kalau kayak saya nih, saya semua yang di ilmu merah, yang saya ucapkan yang benar-benar saya tahu aja Bang. Yang nggak benar saya tahu, saya nggak ucapkan. Maka dari itu next time saya mau kasih saran, jangan biasain banyak banget nih kayak ya temannya Bang Ridwan tuh ya, yang dia satu-satunya nggak kontak saya untuk izin nggak saya bongkar. Dia ya praktek ulhu geni dengan gampangnya bilang ini bukan sulap ya. Kalau sulap kan trik. Ini mendiskreditkan Itu tahu. kita. Itu tahu. Ya, ini mendiskreditkan kita banget. Padahal dia main sulap. Kan wah bener-bener. Akhirnya saya Itu bongkar.
itu urusan kamu sama dia ya, karena ya mengambil campur. Ya, begitu juga, ya, begitu juga. Yang ada di sini. Nama-nama kamu yang waktu itu kirim Iya, belakangan gitu. tahu kan bang, tahu Ya, ya. Nah tahu. itu urusan saya dengan dia nggak apa-apa. Saya juga ada masalah sama dia soalnya. Dengan dia mendiskreditkan sulap. Begitu juga Bang Ridwan, kayak yang Mary boneka hidup saya. Kata Bang Ridwan, dibilangnya itu pakai remote, nggak ada. Ya, oke benar, abang potong sedikit. Jadi biar abang bisa jawab juga Iya, satu. boleh. Jadi kamu nanya satu, abang jawab satu. Kamu nanya satu, abang jawab satu. Itu Ya, enak, ya kan? boleh. Gitu. Tuduhan Jadi santai tentang gitu, diskredit, ya kan? ya, Nah, merendahkan masalah kalau boneka. Ya, abang pernah bilang itu ada yang pakai remote, ada yang ini, ada yang ini. Nah, kok Marcel bilang saya belajarnya aja 3 bulan. baru 2 bisa. bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Tapi kamu nggak bongkar. Nggak bongkar apa? Nggak bongkar bahwa belajar 3 bulan, belajar bagaimana? Apa pakai remote, apa cuma nih tangan digoyangin, apa bagaimana? Bagaimana? Loh, Kamu nggak bongkar. memang. Karena kamu itu rahasia kamu. Rahasia mungkin, ya. sulap, ya Oke. betul. Jadi kita sama-sama punya rahasia, gitu ya, punya kode etik dan rahasia, kan begitu, baik atau buruk kan gitu. Nah jadi terus satu lagi itu apa ya? Yang itu, Ya, yang pokoknya pembahasan tentang ini merendahkan sulap di dunia perdukunan nih kita Nah, nggak gini. setuju banget. Karena gini, Kita sebagai magician nih merasa direndahkan banget padahal Ya. mereka sendiri main sulap. Itu. arti manusia itu dia mau gimana coba? Merendahkan dunia sulap. Kayak Bang Ridwan kan, sulap mah makan belingnya kue. Oh, iya. Padahal itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kita magician nggak makanya kan abang udah bilang, kamu udah sumpah, abang udah sumpah. Iya. Apa yang kita pulangi kan supaya demi Allah Rasulullah. Iya. Apa kamu yang celaka, abang yang celaka, udah kan gitu. Iya, tapi berarti fakta- kan dia memang ada yang membuat seperti itu, tapi Nggak ada. tidak semua sulap. nggak ada bang. Itu kan kata kamu. Ya mana buktinya gitu. Ya makanya membuktikan itu kenapa harus panggil Kan- orangnya, nah, harus telepon lagi harus ini. Siapa Ini. orangnya? Saya yang telepon deh bang. Teleponnya kalau masih ada ya. Nah iya Karena boleh. abang udah ganti handphone. Boleh. Atau Betul. namanya siapa pesulapnya? Kita kan Betul. pesulap kita ini kan saling satu terkait bang. Jadi kita kenal nih Nanti pesulap kalau siapa. mau, Mungkin Saya- gini nih ya, mungkin Ini gini coba. Mungkin gini. Gimana, coba? Yang dimaksud Bang Haji itu yang di era Bang Haji, Sel. Nggak Karena ada bang. zaman dulu nih ya, zaman dulu, jangankan dalam hal seni sulap, Ya. di seni debus sendiri pun itu masih ada beberapa orang yang tidak memakan beling langsung, tapi dia pakai gulali. Betul. Nah, penonton ini taunya Ya, ini loh. betul. Jadi mungkin gimana ya? Kurang Di- lengkap aja gitu kan? Karena ini mendiskredit kan Iya, akhirnya mendiskredit, harusnya betul. kecuali mungkin disebutkan jadi pemain debus juga ada sebenarnya gitu kan. Iya, Nah, kalau misalkan tapi seriously gue juga belajar debus bang, tapi seriously nggak pernah Tapi, iya. pernah praktekin kan, ya nggak ada yang pernah dipraktekin pakai makanan, karena beling ya kita makan beling beneran beling makan. iya apalagi ya gue Iya, juga betul. tahu lah gitu kan. Dulu nih, Iya. ini seorang mediator, seorang mediasi, Maksudnya bentuknya. ya, Gue juga tahu lah gitu Iya, kan. betul kan? Cuma mungkin yang dimaksud Bang Haji nih, Bang Haji pernah menyaksikan ada yang memainkan. Bukan menyaksikan bang, tadi Bang Haji bilang Bilangnya apa? pernah denger dari temennya bilang bahwa ada beling yang terbuat dari kue gitu. Bang Haji belum pernah menyaksikan. Nah, Jadi permasalahannya menawarkan untuk Iya. menawarkan mau nggak Untuk bang? beling kali gitu. Oh. Bukan untuk beling gimana sih maksudnya? Iya. kue, kalau kata Bang beling. Ridwan, kue Beling. berbentuknya beling gitu. Hijau, kayak botol begitu deh. Ya, padahal Gue fakta- ini dibentukin beling, jadi orang-orang Kelihatannya yang beling, beling hancuran. gitu ya. Iya. Jadi yang tadi abang bilang di zaman eranya Bang Haji dulu kali begitu, gimana sih? Iya, atau ya. Nah, kirain kan ngelihat nih tadi nih. Enggak. taunya Dia dengar kurang tahu. ada Itu dia. ngomong gitu. Itu permasalahannya. Nah, makanya lu Uber nih siapa yang ngomong gitu. Iya, kita Oh, ya kita udah, mintain pembuktian nih sama yang ngomong. Karena Bang gini, jatuhnya Bang Ridwan jadi gampang percaya terhadap hal yang nggak ada buktinya. Kalau saya sih, kalau ada orang ngomong nih, misalkan si A bohong, masa iya? Coba gue telepon si A-nya, saya telepon sampai dia ngomong beneran Bentar, bohong, saya setelah berani ini, ngomong. insya Allah ada yang abang akan buktikan langsung dengan kamu. Apa? Tapi abang nggak Makan usah beling? ngomong. Makan beling mah makanan iya abang udah pada bolong. Dulu Nah. makan minum air kelapa udah pada ini. Nah, iya, ada makanya. lain. Ntar deh setelah ini ya, karena ini rahasia banget. Iya, yang Kalau kita abang udah bilang sama Oke. Bang Awai. Yang kita bahas di sini yang makan beling ini nih Bang. Ya. Ini yang Oke, yang jadi seriously- apa yang dikatakan Bang Awai itu benar. Itu mungkin 10 tahun lalu atau apa ya. Ya. Itu yang tahu 6 orangnya ada di Rindam rumahnya. Namanya Ki siapa gitu ya. Siapa Tapi Sel, abang punya kode etik Sel. Jadi nggak mau ngomong kayak Ya TNI udah. gitu enggak. Nah. Itu loh. Nah, kalau kamu mau Ketika kita tadi, ke rumahnya.
Enggak kayak tadi aja, siapa namanya bang? Tulis di HP. Nggak, mending kita ke rumahnya. Kita ke boleh. rumahnya, ya kan? Abang, nah muridnya dia lah yang pernah berjumpa dengan abang. Nah, Contoh kayak gini, totok petir, ada yang pakai listrik. Ya, zaman abang dulu tuh pakai sepatu ada listriknya. Itu Ya terus ya. zaman kemarinya lagi yang ikat pinggang. Hmm. Yang kemarin lagi sekarang pakai nggak pakai listrik, bener-bener pakai jari totok nih, ya kan? Dia bisa buktikan, ya kan? Yang kamu bilang seandainya ada salah satu mutabeng totok petir, itu semuanya pakai listrik, pakai ini, boleh dibuktikan, istilah gitu kan? Iya. Jadi itu yang gampang buktiinnya deh. Jangan Langsung semuanya aja, abang beling bilang aja, Bang. nggak bisa buktikan gitu. Yang Jadi, beling aja. Oke, kita buat jadwal, kita Iya. ke Ki. Ya, saya minta pertanggungjawaban mana beling yang terbuat dari kue. Kalau Abang sampai gini. nggak ada, berarti dia merendahkan dunia sulap. Ya, Mau gini, merendahkan abang, profesi. nanti saya sama kamu ke rumah itu, Iya. abang akan minta nomor teleponnya. Iya, Oke, boleh. atau abang cari nomor teleponnya lu, abang pancing Ya, untuk ketemuan. Paham ya? suruh buat, jangan ketemuan bang, karena kalau ketemuan jatuhnya kayak gini lagi. Jatuhnya Oh iya, suruh buat minta aja. buat, coba. Iya. Beling Iya. yang terbuat dari kue, saya mau lihat. Sama ini deh, abang minta paku yang kue karena gigi abang udah gini Iya, biar paku jadi kue. kue ya gitu. Iya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan banyak umur sehat. Ya, Karena itu, orang Bang. itu apa namanya pernah punya kesalahan sama abang sehingga dia ngilang-ngilang dulu ya, karena pernah abang maki-maki gitu. Tuh, Ya. ya. Nah tapi kalau Ki ini Aki lah ya, Ki ini yang tahu nomor dia. Nah, berarti kan abang harus cari nomor dia kan, betul gak? Abang pesen tuh, ya kan? Kalau udah dapat ntar belingnya yang dari kue ini kan abang sih lihat kamu, kan gitu. Dia abang minta waktu, oke? Ya, Kan kita boleh. semua kita berencana Allah yang menentukan. Ya. Sampai detik ini pun kita ketemu atas izin Allah. Kan Ya, begitu? ditunggu bang kalau Ya, gitu bang. insya Allah. Berarti Bang Haji baru sekedar ngedengar. Iya, baru. Iya. Baru sekedar ngedengar, terus Bang Jadi Haji nawarin bang. sampein di Di YouTube, YouTube. di YouTube. Oke. Dengan nada merendahkan dunia sulap. Oke. Padahal ada anggotanya Bang Ridwan juga. Ah, Dia juga main sulap ya, temannya Bang Awai juga lah. ah, Kenal lah. oke. Ya, Si itu bang. iya. Siapa? Si Itu. itulah. Si Anu. Ya. Iya. Yang bang minta tegur. anu. Oh, iya. Ya bang Oke. Ridwan. Iya, dia Tuh. kan banyak banget gitu loh. Jadi- Paranormal mendiskreditkan sulap padahal mereka main sulap. Ini Iya. yang gua nggak setuju nih. Ya alhamdulillah kebetulan abang mudah-mudahan tidak main sulap ya, untuk ini ngajarin orang dengan 2 lembar ini saja untuk mengobati orang, ayat Allah dan sholawat penuh titik. Nah, inti Ya kan? tabayun ini kan mengklarifikasi semua nih Bang Haji. Iya. Ya. Jadi poinnya kan tadi lu nggak sepaham gini. Berarti kan kita anggaplah ini satu kesalahan Bang Haji karena cuma bermodalkan mendengar terus ngeluarin statement, oke? Ah. Jadi kayaknya nggak perlu panjang lebar deh debatnya, tinggal legowo gitu. Oke, gue salah sel di bagian itu, gue minta maaf. Ya. Iya kan? Betul. Benar nggak? Harusnya seperti itu. Nggak perlu terjadi debat loh. Dan- Karena tujuan kita iya. damai nih. Iya, Hari iya, ini iya. damai. Iya, iya. Lo cuma butuh klarifikasi dan tinggal oke, saat itu begini sel, gini. Iya. Emang gue cuma ngedengar gini. Nggak perlu kita panjang Bang Haji nih. Mohon maaf nih Bang Haji. Nggak perlu kita capek-capek lagi Bener. ngelacak apa gitu loh. Tetap saya pribadi nggak mengiyakan pendapatnya Bang Ridwan. Bang Ridwan juga nggak mengiyakan pendapat saya. Tapi tetap aja Indonesia tetap Indonesia, seharusnya seperti itu. Ya. Saya pribadi juga sebenarnya kalau nggak ada video Bang Ridwan ini nih mengkritisi ini nih ya, kayak ini seriously banyak banget tuduhan-tuduhan dan ketidaksesuaian. Makanya tadi Bang Ridwan juga udah bedih telepon ya. Bang Ridwan menyatakan di telepon waktu itu, iya namanya juga hilaf, suka ada kata-kata yang keluar nggak sengaja. Iya sama-sama. Iya kan, betul ya? Satu kata seperti itu. Semua. Iya. Tapi kata Ustadz apa? Kulluhum, Iya, iya. berarti semua. Siap. Ya kan? Oke, Nah, udah asalnya kan waktunya begitu, ya. udah habis. Mungkin begitu aja teman-teman semua. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang jago. Ya kan itu intinya dari duit, dari Iya. YouTube dan dari lain-lain. Kan begitu. Itu aja. Kalau mau dari ibadah, yuk datengin dukun. Ini dukun beneran aja kita tangkap sekalian. Bambang. Iya, Ya, iya. Bambang. Oke, Kalau kurang bisa lebih. dari Mabes Polri sekalian kita tangkap, kita injek-injek baru Iya. gitu. Jadi kalau Ini gimana, Bang? bicara nggak ada yang menang nggak ada yang kalah gitu kan.
Rasulullah Kita sama-sama ini sudah punya salah. mengingatkan kita. Perang terbesar setelah perang Badar itu adalah Perang lawan hawa nafsu. Jadi tinggal balik ke pribadi masing-masing dalam memerangi hawa nafsunya juga masing-masing. Ya. Udah. Ya udah, mungkin begitu aja. Kita tutup. Ada lagi? Kang Deddy? Udah. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Amin. Kesempurnaan hanya milik Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua yang ada di sini Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha segala-galanya. Amin.